Proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru atau peristiwa G30 SPKI. Peralihan kekuasaan dari era Orde Lama ke arah Orde Baru merupakan sebuah transisi yang besar bagi bangsa Indonesia. Bagian A Orde Lama tahun 1950 sampai 1965. 1. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai, yaitu sistem demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada pada kabinet. Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUD 1950. Pada masa demokrasi liberal ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu 1 yang dilakukan pada 29 September 1955 dengan agenda pemilihan 272 anggota DPR yang dilantik pada 20 Maret 1956. Pemilu pertama tersebut juga telah berhasil Badan Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Badan Konstituante memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Dalam Badan Konstituante sendiri terdiri berbagai macam partai dengan dominasi partai-partai besar seperti NU, PKI, Masyumi, dan PNI. Dari nama lembaga tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga tersebut bertugas untuk menyusun konstitusi. Konstituante melaksanakan tugasnya di tengah konflik yang berkepanjangan muncul di antara pejabat militer, pergolakan daerah melawan pusat, dan kondisi ekonomi tak menentu. 2. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Bagian A. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. 1. Kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. 2. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk menyelamatkan negara dalam kondisi genting. 3. Munculnya gerakan-gerakan separatisme. 4. Sering berganti-ganti kabinet. 5. Munculnya persaingan dari masing-masing partai politik. Dari peristiwa-peristiwa di atas, penyebab utama kegagalan demokrasi liberal adalah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, serta dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bagian B. Sistem politik demokrasi terpimpin. Kekacauan terus-menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh begitu banyaknya pertentangan terjadi dalam sistem kenegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pergantian dan berbagai respon dari daerah dalam kurun waktu tersebut memaksa untuk dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahan. Insinyur Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Tonggak bersejarah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa tersebut mengubah tatanan kenegaraan yang telah terbentuk sebelumnya. Satu hal pokok yang membedakan antara sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin adalah kekuasaan presiden. Dalam demokrasi liberal, parlemen memiliki kewenangan yang terbesar terhadap pemerintahan dan mengambil keputusan negara. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Dengan diberlakukannya Dekrit Presiden tahun 1959, terjadi pergantian kabinet dari Kabinet Karya Pimpinan Insinyur Juanda
yang dibubarkan pada tanggal 10 Juli 1959 dan digantikan dengan pembentukan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri Pertama. Kabinet ini yang memiliki program khusus yang berhubungan dengan masalah keamanan, sandang pangan, dan pembebasan Irian Barat. Bergantian institusi pemerintahan antara lain di MPR, pembentukan MPRS, pembentukan DPR GR, dan pembentukan DPA. Untuk memantapkan dan merealisasikan ide tentang demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno terus melakukan langkah-langkah yang strategis dan cukup berani. Sebagai contoh adalah saat Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kebijakan ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan politik di Indonesia. Perubahan yang terjadi adalah sistem pemerintahan yang mengakui presiden seumur hidup, yaitu Presiden Soekarno. Bagian C. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin diadakan berbagai pembaharuan seperti 1. Membentuk DEKON atau Deklarasi Ekonomi. 2. Membentuk KOTOE atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. 3. Membentuk KESOP atau Kesatuan Operasi. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi Indonesia semakin buruk, terutama sektor ekonomi. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. 1. Terjadinya penyelewengan ekonomi karena miskinnya pengetahuan ekonomi. 2. Semua permasalahan ekonomi diselenggarakan dengan kebijakan politis. 3. Organisasi pemerintahan yang buruk sehingga menimbulkan koordinasi yang tidak baik antar lembaga negara. Akibatnya kebijakan yang dibuat banyak berhenti di tengah jalan dan tidak selesai. Bagian ketiga, Gerakan 30 September tahun 1965. Salah satu momen sejarah yang mungkin paling membekas dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Peristiwa tersebut sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya. 2. Peristiwa G30 SPKI lebih dikenal dengan sebutan pemberontakan yang dilakukan PKI dengan melakukan kudeta yang ditandai dengan adanya penculikan dan pembantaian terhadap para jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang untuk menyebarkan pengaruh paham komunis. 3. Gerakan PKI ini menjadi isu politik untuk menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno di hadapan MPRS yang pada waktu itu diketuai oleh A.H. Nasution. Rencana gerakan PKI pada tanggal 30 September 1965 diawali pada tahun 1950 dipelopori D.N. Aidit bersama kawan-kawannya Sudirman. B. Keadaan ekonomi yang buruk. Sementara itu, keadaan ekonomi semakin memburuk. Pada saat itu, politik sebagai panglima, akibatnya masalah lain terabaikan. Akibatnya di daerah muncul berbagai gejolak sosial yang pada puncaknya menimbulkan pemberontakan. C. Tri Tuntutan Rakyat. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan tritura yang berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, serta penurunan harga barang-barang. Aksi tritura berlangsung selama 60 hari sampai dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Bagian 5. Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30 SPKI. Setelah Supersemar diumumkan, perjalanan politik di Indonesia mengalami masa transisi. Kepemimpinan Soekarno telah kehilangan supremasinya. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk mempertanggungjawabkan hasil pemerintahannya, terutama berkaitan dengan G30 SPKI. Memasuki masa-masa terakhir transisi pemerintahan Indonesia menghadapi masalah nasional
Dalam sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban pemerintahannya, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30 SPKI. Berhasil diadakan sidang istimewa MPRS. Dalam sidang tersebut dapat dihasilkan dua keputusan, yaitu A. MPRS menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno. B. Penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto sebagai pengemban super. Dengan ketetapan itu, masa pemerintahan Orde Lama telah berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Soeharto yang ingin menegakkan dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang lebih dikenal dengan istilah Orde Baru, sehingga dapat dikatakan bahwa Super Semar yang menandai dan menjadi tonggak munculnya Orde Baru.